Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Selvi dalam berita 10. 100 pedagang yang berjualan di Pasar Datuk Rubiah sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Para pedagang tersebut telah dilindungi kalau terjadi resiko sosial saat melakukan aktivitas perdagangan. 100 pedagang yang berjualan di Pasar Datuk Rubiah sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Para pedagang tersebut telah dilindungi kalau terjadi resiko sosial saat melakukan aktivitas perdagangan. Hal itu disampaikan langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rohil, Mahyu Fauzi. Pihaknya melakukan sosialisasi program ketenagakerjaan kepada pedagang Pasar Datuk Rubiah Kamis 15 September 2022. Dalam sosialisasi itu, Mahyu Fauzi menyampaikan pentingnya para pedagang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat melindungi para pedagang dari risiko sosial saat melakukan aktivitas perdagangan. BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program pemerintah yang programnya adalah memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang ada di seluruh Indonesia ini dalam hal apabila mengalami risiko sosial yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan dan sampai dengan risiko meninggal dunia. Jadi sosialisasi BPJS ini selalu kami sampaikan ke seluruh masyarakat, khususnya pekerja rentan yang ada di wilayah Rokan Hilir, Bagan Siapiapi. Dia menambahkan, saat ini sudah ada 100 pedagang yang berjualan di Pasar Datuk Rubiah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Rohil, Delta Norantika, mengimbau para pedagang pasar agar ikut mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar kesehatan tetap terlindungi. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Glass. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, MHD Jahari Sitepu, memimpin konferensi pers dalam rangka serah terima 75 warga negara Bangladesh oleh polisi sektor tambang kepada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Kamis 29 September 2022. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, MHD Jahari Sitepu, memimpin konferensi pers dalam rangka serah terima 75 warga negara Bangladesh dari polisi sektor tambang kepada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Kamis 29 September 2022. Mengambil tempat di Aula Rudenim Pekanbaru, Jahari menyampaikan bahwa pengamanan warga negara Bangladesh tersebut diduga akibat penyalahgunaan izin tinggal. Serah terima dilakukan secara bertahap pada pukul 17 WIB sebanyak 66 warga negara Bangladesh dan 67 paspor, dan pada pukul 21 WIB sebanyak 8 warga negara Bangladesh dengan 8 paspor Bangladesh. Pada tanggal 29 September 2022 diserahkan 1 warga negara Bangladesh. Terangka Kanwil, 75 warga negara Bangladesh dititipkan ke Rudenim Pekanbaru guna ketersediaan tempat dan pemeriksaan lebih lanjut yang
yang nantinya akan berkolaborasi dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru. Serah terima 43 orang warga negara Bangladesh pada pihak Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang saat ini yang seperti bisa dilihat. Jadi ini adalah hasil tangkapan dan kerjasama dengan Kepolisian Resort Polres Bengkalis. Yang terutama dalam hal penangkapan adalah Kepolisian Sektor Bukit Batu. Jadi ke-43 ini merupakan rombongan dari 53 orang, yang 10 orang lagi itu merupakan pekerja migran Indonesia dan sudah kita kembalikan ke BP3MI untuk rencana selanjutnya untuk pemulangannya. Dan saat ini 43 warga negara Bangladesh kita arahkan untuk ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sambil menunggu proses pemulangannya. Awal mula pengamanan tersebut dilakukan oleh Polsek Tambang saat mendapati bus yang ditumpangi oleh ke-75 warga negara Bangladesh tersebut tidak bisa memberikan keterangan administratif terkait izin tinggal. Untuk itu, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kita tidak pernah main-main dalam menjaga pintu gerbang NKRI ini. Seluruh jajaran telah ditugaskan untuk selalu menajamkan intuisi dan melakukan pemeriksaan yang seksama dan menyuruh demi mencegah masuknya penyeludup. Untuk itu, kita akan segera memproses kasus ini agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tegas Jahari. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Polisi Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas menggelar operasi Zebra hingga 2 pekan mendatang, terhitung dari tanggal 3 sampai 16 Oktober 2022. Polisi Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas menggelar operasi Zebra hingga 2 pekan mendatang, terhitung dari tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober nanti. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan tidak akan ada pemeriksaan langsung di jalan seperti yang biasa terjadi dalam operasi Zebra 2022. Tidak ada seperti dulu secara stasioner, menghentikan memeriksa itu tidak ada, katanya. Meski demikian, ia menegaskan penindakan di jalan akan dilakukan secara situasional, seperti jika ada pengendara yang mengebut atau tertangkap tangan. Penindakan bukan harus ditilang, jadi bisa memberi peringatan. Tilang itu adalah terakhir, katanya. Misalnya, ada yang tertangkap tangan ugal-ugalan, yang begitu ia tetap kita tindak secara manual, sambungnya. Dengan tidak berkonsentrasi kepada tilang manual, operasi Zebra 2022 kali ini akan bertumpu terhadap ETLA atau Electronic Traffic Law Enforcement. Kamera ETLA diketahui terbagi dalam 2 jenis, yakni statis dan mobile. ETLA statis adalah kamera yang dipasang di sejumlah titik tertentu, sedangkan ETLA mobile dipasang di mobil patroli dan dipegang petugas di lapangan, termasuk saat operasi Zebra 2022. Dari tim Riau Raya TV melaporkan.
ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda? Setiap hari hanya di Riau Raya TV. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Selvi undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.